Ini Vario kan permasalahannya itu tarikannya agak berat alias tidak mau lari sama sedikit boros. Nanti habis video ini di belakangnya nanti ada video penjelasannya apa saja yang istilahnya harus diganti dan apa saja yang spare part yang kena, yang istilah kena. Tapi jangan lupa kalian subscribe channelnya, like videonya, share videonya, ataupun kalian download kalau kalian ingin belajar dan ingin tahu. Saya tunjukkan hasilnya dulu ya setelah dibersihkan atau saya servis. Ini bagian fibelnya masih bisa dipakai, cuma saya bersihkan. Aslinya ini kan kotor ya, ini cuma sudah saya bersihkan. Ini bagian-bagian yang sudah saya bersihkan ini. Nanti videonya sebelum dibongkar ini, nanti di habis video ini ya, saya mau jelaskan aja dulu. Ini sudah saya bersihkan juga, sama karburatornya belum saya servis, cuma saya lepas saja. Ini servis total atau servis besar, bertujuan nanti mengembalikan tarikannya biar enak lagi dan tidak boros. Ini air radiatornya sudah saya isi. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya, habis ini ada penjelasannya. Oh iya, lupa ada lagi satu biar nggak ketinggalan. Ini sudah bersih, sudah saya bersihkan juga. Pokoknya bagian-bagian ini sudah saya bersihkan semua, tinggal nanti dipasang dan diganti alatnya yang kena atau sudah kemakan usia. Dapat pasuh atau garapan Vario lama atau masih karbu, itu dia tidak mau lari atau kurang bertenaga dan agak sedikit boros. Ternyata setelah dibongkar itu penyebab pertamanya ini di bagian ruang CVT itu terdapat tembasan oli. Ternyata seal kruas bagian dalamnya itu ada yang bocor. Di ruangan CVT ini ya tidak boleh ada oli yang keluar, harus benar-benar kering. Kalau ada oli yang keluar nanti pergerakan fibel ini menjadi slip, jadinya dia akan boros dan tidak bertenaga ataupun tidak mau lari. Jadi cara servisnya biar dia itu mau bertenaga dan tarikannya enak, ini kalian harus ganti sealnya. Tapi kalian harus bersihkan dulu ya sisa oli sampai bersih. Ini sealnya ada dua, depan belakang, seal kruas sama seal gardannya. Tapi kalau seal gardannya ini kalian cek juga, kalau dia itu rusak kalian ganti juga. Ini saya coba lepas ya, ini sudah saya buka. Ini kalian cek bagiannya satu persatu, mana aja bagian yang harus diganti atau kena, karena nanti akan mempengaruhi larinya juga atau tarikannya. Jangan lupa ini kalian sabunin ya, kalian sabunin sampai bersih pakai rinso. Pokoknya sampai bersih, jangan sampai ada kotoran atau sisa oli sama sisa sabun
yang habis kalian pakai. Pokoknya harus sangat-sangat bersih, istilahnya harus seket ya, seket. Nah ini seal ruasnya bocor, harus diganti. Ini sama seal belakangnya masih aman, jadi tidak perlu diganti ya. Kita cek rumah rollornya. Ini saya belum saya ajarkan teknik cara nyerpes dengan baik dan benar atau cara bongkar pasangnya. Saya cuma belajar edukasi saja dulu, memperkenalkan apa saja yang harus diganti. Ini, nah rumah rollornya harus diganti karena ini sudah haus, sudah kocak. Ini juga bisa menimbulkan bunyi atau suaranya agak kasar di bagian depan, sama mempengaruhi tarikannya juga agak berat. Bukan agak berat sih, memang berat, tidak mau narik, harus diganti. Ini ya, satu set sama bosnya. Ini rumah rollernya, coba saya lihat kan rollernya gimana. Nah ternyata rumah rollernya juga banyak yang apa disebutnya, peyang atau apa, terserah dah kalian mau bilang apa. Ini sama semuanya kayak gini, udah kemakan atau terkikis. Ini tidak boleh terkena oli ya, atau apapun istilahnya, gemuk pun tidak boleh, karena juga bisa menyebabkan slip. Kalau udah slip nanti malah tidak ada tarikannya, malahan boros ya. Jadi kalian bersihkan sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada oli. Ini cara settingnya belum saya ajarkan ya, karena sekarang nih kerjaan saya lagi banyak, sama pasuhnya saya lagi, yang datang tuh lagi benar-benar lagi berat-berat semua. Itu contoh yang sudah selesai, tinggal diambil. Itu sisanya ya, kalau yang lainnya sudah diambil. Nanti kalau ada waktu luang atau ada waktu senggang, nanti saya akan ajarkan semua total lengkap. Nah ini karetnya juga mempengaruhi ya. Misalnya kalau udah rusak kalian ganti. Ini biasanya ini udah kemakan, ini harus diganti juga. Kalau ini diganti nanti dia bunyi ter gitu ya. Nah ini gocak juga. Untuk hari ini kalau pingin tarikannya enak, yang saya bilang tadi itu ya, di bagian ini sama di karburator tuh kalian juga harus servis, sama businya kalian cek kalau pingin normal semua. Misalnya kalian servis total, servis besar. Untuk hari ini sudah dulu ya. Nanti yang saya bilang tadi, kalau ada waktu luang atau waktu senggang, saya akan buatkan video lengkapnya. Tapi kalian jangan lupa subscribe channelnya, di like videonya, di share ataupun kalian download. Nanti kan bakalan kalian tahu istilahnya video-video yang lain, jangan sampai ketinggalan, biar tahu perkembangannya kalau kalian pengen belajar. Sekian dulu dan terima kasih. Dead status belum dipasang. Apa yang bisa masih dipakai kalian pakai ya, jangan kalian ganti. Belum tentu kan istilahnya orangnya punya uang. Kalian harus bisa pintar-pintar ngirit bahan. Ini rollernya
Saya pakai bekas tapi masih bagus, saya pilihin yang masih bagus. Terus ini seal Cruas bagian depan harus diganti. Sama ini bos untuk rumah rollernya, dan ini karet di penutup rollernya. Ini nanti 3 sudah haus, harus diganti karena udah bekas ganjel-ganjelan. Ini juga sudah parah, yang masih aslinya bawaannya. Sama ini karet vakumnya itu di kabilator juga kena, itu menyebabkan dia tarikannya berat juga bisa, sama boros jadinya. Ini dia posisinya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini robek hampir di semua bagian, sama retak-retak dia. Ya, kelihatan jelas ya. Ini kan karet vakumnya saya pakai mereknya Macho. Itu sudah cukup bagus, sudah cukup awet. 1 set. Dan saya mau pasang dulu. Nanti kalau udah jadi saya akan perlihatkan hasilnya. Oh iya, lupa ada lagi satu biar nggak ketinggalan. Ini sudah bersih, sudah saya bersihkan juga. Pokoknya bagian-bagian ini sudah saya bersihkan semua, tinggal nanti dipasang dan diganti alat-alatnya yang kena atau sudah kemakan usia. Cruasnya saking parah, padahal motor nggak itu, cuma dibersihkan. Seal Cruas bagian depan ya, sebelah kiri tuh dia bocor keluar oli, berarti ini memang udah parah sekali. Kalau dibiarkan nanti oli mesinnya bisa habis, nanti bisa kelamaan oli mesinnya habis karena keluar dari sini. Terus dia bisa mengakibatkan turun mesin karena seharnya tidak terlumasi oli, kan bisa jadi macet dia. Ini tanda-tandanya kalau seal Cruas bagian depannya bocor itu yang sudah saya bilang tadi di awal. Dia juga bisa keluar dari nih pembuangan olinya di bagian cipiti. Ini kan di bagian tutup cipiti ini kan dari pabriknya memang sengaja dibuat gini. Apabila dia terjadi kebocoran, maka ini dia pembuangannya di sini. Jadi tidak sampai istilahnya tidak sampai terendam oli, biar mengurangi ini terjadinya terendam ori maksudnya. Nah, ini motornya sudah jadi, sudah saya coba juga, dan tarikannya lumayan enteng, enak pokoknya tarikannya. Bukan lumayan sih, pokoknya enak, tidak mengecewakan. Dan suaranya di bagian depan nih halus. Saya lupa sebelum dibongkar atau sebelum digantikan, sebenarnya saya mau tes atau dengarkan sama kalian kalau aslinya itu suaranya kasar sebelum diganti. Karena saya buat video itu yang pertama biar langganan-langganan saya tahu dulu permasalahan motornya apa saja yang diganti, dan videonya pun saya putus sambung istilahnya, karena saya ngejar garapan atau pasuh biar cepat selesai. Karena kalau didiemin terus menerus istilahnya
sambil dibuatin video. Nanti kan makin lama jatuh motornya, jadi istilahnya kasihan orang yang punya nunggu lama. Jadi itu dah caranya saya sekalian mengajarkan, tapi belum saya ajarkan teknik sama istilah tutorial cara memasang atau menservisnya dengan benar ya. Soalnya itu dah yang saya bilang tadi, saya ngejar waktu sama biar cepet selesai, biar nak pasuh atau garapan saya nanti numpuk. Soalnya yang datang itu kadang servisnya tuh berat-berat, bukan yang ringan-ringan. Mungkin nanti di video selanjutnya kalian tunggu saja ya. Lagian pula channel saya masih sepi, nanti kalau udah rame baru saya buat tutorial yang bagus atau teknik-teknik yang istilahnya bagus lah, cara bikin tarikan matic itu jadi enak.